Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlala Saddah dengan NIM 1941414157, kelas 5D, jurusan FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas sosiologi dengan cara menjelaskan materi yang berjudul stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Supriyadi SAG MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Stratifikasi sosial. 1. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Paritim Andi Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Sedangkan menurut Dr. Robert M.S. Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam sesuatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prioritas. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan sebuah pengelompokan masyarakat untuk membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 2. Macam-macam atau jenis-jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Paritim Andi Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Sedangkan menurut Dr. Robert M.S. Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prioritas. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan sebuah pengelompokan masyarakat untuk membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kedua, macam-macam atau jenis-jenis stratifikasi sosial di dalam bukunya. Di dalam bukunya Saripudin tahun 2010 43-47 menyebutkan bahwa macam-macam stratifikasi sosial terdiri dari beberapa kelompok, yaitu A. Stratifikasi pada masyarakat pertanian. Dalam masyarakat ini, sistem stratifikasi dilihat dari kepemilikan tanah. B. Stratifikasi sosial pada masyarakat feodal. Seperti yang kita ketahui, feodalisme merupakan sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan yang besar pada golongan bangsawan. C. Stratifikasi sosial pada masyarakat industri. Pada masyarakat ini, sistem pelapisan sosial lebih bersifat terbuka, di mana sekarang seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas. Baiklah, materi yang ketiga yaitu pengaruh stratifikasi sosial. Dalam kehidupan masyarakat, stratifikasi sosial sangatlah berpengaruh. Sosial atau pelapisan sosial sudah mulai ditemukan sejak manusia menjalin kehidupan bersama. Terbentuknya pelapisan sosial merupakan hasil dari kebiasaan manusia berhubungan antara satu dengan yang lain secara teratur dan tersusun, baik secara perorangan maupun kelompok. Stratifikasi sosial akan selalu ditemukan dalam masyarakat tersebut. Terdapat sesuatu yang dihargai, mungkin berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau keturunan keluarga terhormat. Pengaruh nilai baik yang akan dibawa dari adanya sistem stratifikasi sosial ini adalah motivasi, yaitu adanya dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang untuk mengejar atau tidak akan tertinggal. Selain itu, pengaruh baik dari stratifikasi sosial adalah perubahan sosial menuju arah yang lebih baik dapat berlangsung dengan cepat dikarenakan telah adanya motivasi untuk memperbaiki diri. Materi yang keempat yaitu hubungan pendidikan stratifikasi sosial. Pada hakikatnya, tidak ada masyarakat tanpa kelas. Definisi sistematik dikemukakan oleh Paritim Andi Sorokin bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Salah satu dasar pembentuk pelapisan sosial atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentuk pelapisan sosial yaitu ilmu pengetahuan.
di mana penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandangi oleh seseorang, misalnya dokter, guru, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu B. Mobilisasi sosial. Tidak selamanya orang-orang yang dari golongan rendah akan dibawa. Siapapun bisa mengubah golongan sosialnya dengan berbagai usahanya. Maksud dengan mobilisasi sosial yaitu perpindahan seseorang atau kelompok orang dari kedudukan satu ke kedudukan yang lain. Melalui lembaga pendidikan, seseorang dapat mengubah situasinya menjadi status yang lebih tinggi. Sedangkan melalui lembaga keagamaan, seseorang yang dimiliki ke dalamnya agama di sini lebih tinggi statusnya daripada yang tidak. Baiklah, materi yang terakhir yaitu adapun melalui keorganisasian ekonomis, perusahaan barang maupun jasa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menaikkan statusnya karena organisasi ini sifatnya relatif terbuka. Baiklah, itulah materi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.